Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 6 ini akan membahas tentang grup siklik. Jadi pertemuan ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengetahui dan menjelaskan definisi grup siklik serta contoh-contohnya. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat elemen pada grup siklik, dan yang ketiga, mengetahui teorema-teorema pada grup siklik. Jadi kita masuk ke yang pertama, definisi grup siklik. Namun sebelum itu kita masuk ke definisi 5.1. Misalkan dipunyai grup G dengan operasi biner, bintang, dan N suatu bilangan bulat positif. Untuk setiap G elemen di G, bentuk G bintang G sebanyak N kali, jadi G-nya ada sebanyak N, akan dinotasikan dengan G pangkat N. Jadi G pangkat N itu artinya adalah G dioperasikan bintang sesuai operasi grupnya sebanyak N kali. Dan bentuk G pangkat min N itu adalah menotasikan G inverse dioperasikan bintang sebanyak N kali. Jadi G pangkat min N itu artinya G inverse dioperasikan sebanyak N kali. Dan G pangkat 0 artinya sama dengan E, dengan E adalah identitas. Jadi elemen G apapun, elemen grup anggota di G, kalau dipangkatkan 0 hasilnya pasti identitas. Berapapun dipangkatkan 0 hasilnya identitas. Itu definisinya, definisi perpangkatan. Kalau G pangkat N artinya G dioperasikan sebanyak N kali. Dan G pangkat min N artinya G inverse dioperasikan sebanyak N kali. Nah, operasi di sini sesuai dengan operasi di grupnya. Kalau operasinya bintang-bintang, operasinya perkalian-perkalian, operasinya penjumlahan-perjumlahan. Namun untuk selanjutnya, untuk lebih menggampangkan dalam penulisan, Ibu akan menulis operasinya ini sebagai perkalian. Tapi bukan berarti dia perkalian ya, cuma penulisannya saja, untuk memudahkan saja, karena biar tidak kebanyakan bintang, nanti pusing kalau bintangnya ada 7, ya. Jadi misalkan Ibu punya G dengan operasi bintang. Ini grup dan G elemen G, N, DN. Notasi G pangkat N dapat kita tulis lebih ringkas. G sebanyak N kali. Artinya G ini dioperasikan dengan bintang sebanyak N kali. Tapi penulisannya boleh nanti seterusnya Ibu nulisnya seperti ini untuk lebih umum. Operasi bintangnya kita tulis sebagai kali. Tapi bukan artinya operasi bintang untuk kali ya. Diperhatikan bahwa G kuadrat atau G pangkat 2 berarti G dioperasikan dengan G atau G pangkat 3 ya seperti ini, dan seterusnya. Lebih lanjut untuk G pangkat min N artinya G inverse sebanyak N kali. G pangkat min 2 ya berarti G inverse, G pangkat min 3 ya G inverse sebanyak 3 kali, dan seterusnya. Kemudian untuk G pangkat 0 sama dengan E, sama dengan elemen identitas di G. Jadi G pangkat 0 nggak harus sama dengan 1, nggak harus sama dengan 0, atau nggak harus sama dengan matriks identitas, tergantung E-nya, tergantung identitas di grupnya apa. Jadi G pangkat 0 pasti sama dengan identitasnya. Nah, kita masuk ke definisi 5.2. Grup G dikatakan grup siklik apabila terdapat G sedemikian hingga himpunan G ini itu diperoleh dari perpangkatan G. Jadi G sama dengan himpunan G pangkat N, di mana N bilangan bulat. Lebih lanjut, G yang seperti ini dapat dituliskan sebagai kurung lancip G kecil. Karena G kecil ini adalah generator atau pembangun dari G. Jadi, setiap anggota G besar itu dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari G kecil. Nah, G kecilnya ini adalah pembangunnya. Jadi kan ibaratnya kata itu kalau pembangun atau generator itu kan yang membangkitkan, yang membuat, yang menyusun gitu kan, yang membangun. Sehingga anggota-anggota G besar itu dapat dibuat dari G kecil ini dengan perpangkatan G kecil gitu. Contohnya di contoh 5.1 di 2Z dan operasi penjumlahan itu kan sudah kita buktikan grup. Nah, lebih lanjut 2Z dengan operasi penjumlahan itu membentuk grup siklik.
Karena kita punya generator 2. Jadi intinya grup siklik kita harus punya generator sehingga grup tersebut dapat dibangun dari generatornya gitu. Nah, contoh 5.1 ini memperlihatkan bahwa 2Z dan operasi penjumlahan itu merupakan grup siklik dengan generator 2. Karena setiap anggota 2Z itu dapat kita peroleh dari 2 pangkat N dengan N bilangan bulat. Misalkan 2 pangkat 0 kan sama dengan identitas. Sementara identitas dari 2Z dan operasi penjumlahan adalah 0. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 0. 2 pangkat 1 berarti sama dengan 2. 2 pangkat 2 artinya 2 ditambah 2. Kan operasinya penjumlahan ya. 2 pangkat 2 berarti 2 ditambah 2, 4. 2 pangkat 3 berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. 2 pangkat 4 sama dengan 8 dan seterusnya. Kemudian ini kan untuk yang ke arah kanan sudah semua bisa dinyatakan sebagai 2 pangkat N. Nah, untuk N-nya bilangan negatif berarti 2 pangkat min 1 berarti inverse dari 2 yaitu min 2. 2 pangkat min 2 berarti 2 inverse dioperasikan sebanyak 2 kali. Artinya berarti operasinya kan dari penjumlahan berarti dijumlahkan. Inverse dari 2 adalah min 2 ditambah dengan min 2 juga sama dengan min 4. Terus 2 pangkat min 3 artinya 2 inverse dijumlahkan sebanyak 3 kali. Min 2 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Berarti min 6 dan seterusnya. Jadi secara umum jadi 2Z dapat dinyatakan sebagai kurung lancip 2 gitu ya. Jadi dia dapat dinyatakan sebagai pembangkitnya ada 2, generatornya adalah 2. Jadi 2Z itu grup siklik. Nah, secara umum NZ dengan N bilangan asli membentuk grup siklik dengan generator N. Jadi kalau misalkan kalian mendengarkan ibu berbicara tapi tidak ada wujud tulisannya, coba kalian tulis apa yang ibu bicarakan supaya kalian lebih dapat memahami apa yang ibu maksud. Kalau misalkan dirasa jangan dimulai dulu videonya, kalian mau mencerna apa yang ibu katakan dan kalian tulis sendiri, kalian pause aja videonya, terus baru kalian lanjutkan kalau sudah memahami. Jika kalian tidak bisa memahaminya, coba kalian catat pertanyaannya di bagian mana yang kalian kurang bisa memahami. Jadi gitu ya. Ibu tidak ingin membiasakan menuntun kalian secara benar-benar rapi. Coba kalian sambil diolah, daya pikirnya digunakan, ide-idenya digunakan supaya lebih bisa berinovasi gitu ya. Nah, jadi sampai di sini tadi 2 itu adalah generator dari grup 2Z dengan operasi penjumlahan. Nah, secara umum NZ dengan N bilangan asli membentuk grup siklik dengan generator N. Ini untuk operasinya penjumlahan ya. Jadi 3Z itu juga grup siklik terhadap operasi penjumlahan dan generatornya 3, 4Z dan seterusnya. Nah, contoh 5.2 kita punya Z3 itu kan anggota-anggotanya 0 bar, 1 bar, 2 bar. Persamaan dan operasi penjumlahan adalah grup siklik. Kan kita udah buktikan kalau Z3 dengan operasi penjumlahan itu grup. Lebih lanjutnya dia grup siklik karena ada generatornya atau pembangunnya. Generatornya itu ada 2, yaitu 1 bar dan 2 bar. Kita lihat yang 1 bar. 1 bar pangkat 0 bar kan sama dengan 0 bar. 1 bar pangkat 0 kan sama dengan 0 bar. Karena kan 1 bar pangkat 0 itu harus jadi identitas Z3 terhadap operasi penjumlahan kan 0 bar. Nah, terus 1 bar pangkat 1 kan sama dengan 1 bar. 1 bar pangkat 2 kan sama dengan 1 bar ditambah 1 bar sama dengan 2 bar. Berarti 1 bar dapat dapat membangun Z3. 0 barnya itu diperoleh dari 1 bar pangkat 0, 1 barnya diperoleh dari 1 bar pangkat 1, dan 2 barnya diperoleh dari 1 bar pangkat 2, berarti 1 bar generator dari Z pangkat 3. Kemudian kita lihat yang 2 bar. 2 bar juga generator dari Z3, karena 2 bar pangkat 0 sama dengan 0 bar. Berarti 0 barnya dapat kita peroleh dari 2 bar pangkat 0. Terus 1 barnya dapat kita peroleh dari 2 bar pangkat 1. 2 bar pangkat 2. 2 bar pangkat 2 kan artinya 2 bar ditambah 2 bar.
itu kan sama dengan 1 bar di set 3. Berarti 1 bar diperoleh dari 2 bar pangkat 2. Kemudian 2 bar itu kan diperoleh dari 2 bar pangkat 1. Jadi setiap anggota set 3 juga dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari 2 bar. Jadi 1 bar dan 2 bar adalah generator dari set 3. Artinya setiap anggota set 3 dapat dinyatakan sebagai 1 bar pangkat N atau 2 bar pangkat N dengan N bilangan bulat. Jadi set 3 adalah grup siklik dengan 1 bar atau 2 bar masing-masing adalah generatornya set 3. Nah, definisi 5.3 yaitu definisi mengenai order dari elemen di grup. Misalkan saya punya G group dengan G kecil anggota G. Order dari G kecil adalah banyaknya anggota pada grup siklik G. Jadi grup siklik yang dibangun oleh G kecil dan dinasikan dengan kardinalitas dari grup siklik ini atau sama dengan 0G ini tadi ya. OG ini ya, order G gini. Jika grup siklik ini memiliki tak hingga anggota, maka dikatakan order dari G adalah tak hingga. Jadi, kalau order elemen berdasarkan definisi 5.3 itu adalah banyaknya anggota pada grup siklik G ini. Jadi, atau dengan catatan ini saya punya order grup adalah banyaknya anggota grup dan order elemen adalah misalkan di sini elemennya adalah G kecil, anggota G besar, itu adalah bilangan bulat positif terkecil N sehingga G pangkat N sama dengan E. Ini sebenarnya yang order elemen ini, yang definisi ini itu sama dengan definisi 5.3. Tapi di definisi 5.3 ini kan kita harus melihat banyaknya anggota G ini, berarti kita harus mengoperasikan G itu sebanyak berapa kali. Misal G pangkat 0 hasilnya apa, G pangkat 1 hasilnya apa, G pangkat 2 sampai 3 dan seterusnya. Hasilnya gimana, apakah ada dia kembali lagi atau enggak dan seterusnya gitu ya. Misalkan di sini saya punya order dari nanti saya coba definisi 5.3 ini saya buat contohnya lagi ya, tapi kita coba untuk melihat yang order ini dulu. Kalau misalkan definisi 5.3 bisa dipahami sendiri, berarti Ibu tidak perlu membuat contohnya. Tapi kalau misalkan tidak bisa, nanti Ibu akan buatkan contohnya yang di definisi 5.3. Nah, kita masuk ke catatan dulu yang udah Ibu siapkan di sini ya. Order dari elemennya adalah bilangan bulat positif terkecil N sehingga G pangkat N sama dengan E. Contohnya, saya punya Z4. Nah, order Z4 ini kan grup, jadi ordernya adalah 4. Karena banyak anggota Z4 adalah 4. Dan order dari 2 bar anggota di Z4 itu adalah 2. Karena 2 bar pangkat 2 sama dengan 2 bar ditambah 2 bar sama dengan 2 bar sama dengan E. 2 di sini adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga 2 bar pangkat 2 sama dengan E gitu. Bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 2 kan 1. 2 bar pangkat 1 kan sama dengan 2 bar, nggak sama dengan E. Berarti ya benar kalau 2 itu adalah order dari 2 bar di set 4. Nah, kita lihat 0 bar pangkat 3 itu kan artinya 0 bar dijumlahkan sebanyak 3 kali karena operasi set 4 tadi kan penjumlahan sama dengan E. Berarti kan 0 bar pangkat 3 sama dengan E. Tetapi 3 itu bukan order dari 0 bar karena masih ada bilangan yang lebih kecil dari 3 yaitu 1 sehingga 0 bar pangkat 1 sama dengan E. Jadi bilangan bulat yang lebih besar dari ordernya bisa saja menyebabkan dia sama dengan E, tapi dia bukan order. Seperti contohnya ini 3. Ini 3 itu bukan ordernya karena order itu adalah bilangan bulat terkecil sehingga dia sama dengan E. Di sini bilangan bulat yang lebih kecil dari 3 yaitu 1 sama dengan E gitu ya. Terus teorema 5.4, setiap grup siklik adalah grup abelian. Grup siklik artinya dia mempunyai generator, grup abelian artinya sifat operasinya komutatif. Misalkan G grup siklik dengan generator G akan dibuktikan G abelian. Artinya
Untuk setiap A, B di G berlaku A, B sama dengan BA. Ingat ya, di sini tergantung operasinya. Tapi untuk memudahkan, Ibu tulis bentuknya seperti ini. Nah, diambil sembarang AB anggota G. Kalau AB anggota G, karena G itu grup siklik, mempunyai generator G, berarti A dan B dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari G. Jelas terdapat M dan N di Z, sehingga A sama dengan G pangkat M dan B sama dengan G pangkat N. Perhatikan bahwa AB itu kan sama dengan GM, GN. GM, GN ini kan bisa disederhanakan menjadi G pangkat M plus N. Nah, M plus N di sini kan komutatif, penjumlahan di bilangan bulat, sama dengan N plus M, berarti sama dengan GN, GM, sama dengan BA. Jadi, G adalah grup abelian. Nah, teorema selanjutnya yaitu algoritma pembagian bilangan bulat. Jika M bilangan bulat positif dan N sembarang bilangan bulat, maka terdapat secara tunggal bilangan bulat Q dan R, sehingga N sama dengan QM plus R, dengan R-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari M. Jadi setiap bilangan bulat positif M dan N sembarang bilangan bulat akan ada secara tunggal Q dan R pasangannya di sini. Dimana Q itu disebut dengan quotient atau hasil bagi dan R disebut dengan remainder atau sisa ketika N dibagi dengan M. Ingat R-nya itu positif dan kurang dari M. Contohnya di sini tentukan hasil bagi dan sisa apabila 38 dibagi 7 menggunakan algoritma pembagian. Kita lihat kelipatan dari 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Nah, kita lihat 38 dengan kelipatan 7 yang paling dekat yang mana? Kalau 38 dengan 7 sisanya masih 38 dengan 7 masih terlalu jauh, kita cari yang dia agak dekat. 28 dengan 38 masih ada 10 sisanya, kita cari 38 dengan 35, oh sisanya 3, berarti akan dipilih kelipatan sehingga diperoleh sisa tak negatif yang kurang dari 7, sisa tak negatif yang kurang dari 7. Kalau dengan 28 sisanya tadi kan 10 tapi nggak negatif, berarti masih tidak memenuhi. Kalau dengan 35 sisanya 3 positif, kurang dari 7. Kalau dengan 42 sisanya negatif 4, berarti kita pilih yang 35. Berarti dapat dituliskan 38 sama dengan 35 plus 3 atau sama dengan 7 kali 5 plus 3. Jadi hasil baginya adalah 5 dan sisanya adalah 3 gitu ya. Jadi sisanya itu adalah bilangan bulat positif yang kurang dari pembaginya. Pembaginya di sini 7 berarti kurang dari 7. Dan selanjutnya kalau min 38 dibagi dengan 7, berarti kita lihat kan pembagiannya sini positif, tapi yang mau dibagi min, berarti kita lihat kelipatan negatif dari 7-nya. Sini ada min 7 dan seterusnya. Akan dipilih kelipatan sehingga diperoleh sisa tak negatif yang kurang dari 7. Min 28 dan min 38, sisa negatif 10. Min 35 dan min 38, sisa negatif 3. Min 42 dengan min 38, sisa positif 4. Jadi min 42 ditambah 4 kan sama dengan min 38. Berarti kita pilih yang min 42. Jadi min 42 plus 4 sama dengan 7 kali min 6 plus 4. Berarti hasil baginya adalah min 6 dan sisanya adalah 4. Ingat, sisa harus positif dan kurang dari pembaginya. Nah, kita masuk ke teorema 5.6, teorema akhir pada pertemuan hari ini. Setiap subgrup dari grup siklik juga siklik. Buktinya misalkan G grup siklik dengan generator A dan misalkan H adalah subgrup G. Jadi di sini kan di teorema 5.6 kan bunyinya setiap subgrup dari grup siklik juga siklik. Berarti yang awal kita punya adalah G grup siklik. Kalau G grup siklik pasti punya generator. Misalkan di sini generatornya A. Nah, akan dibuktikan bahwa setiap subgrup dari G ini adalah siklik juga. Misalkan H itu subgrup dari G. Jadi sembarang subgrup dari G itu. Jadi kita lihat apakah ada generator dari H gitu kan. Nanti akan ditunjukkan H siklik dengan menunjukkan H memiliki generator. Misalkan H isinya itu sama dengan identitas aja, kan kita punya kalau subgrup trivial itu kan isinya adalah
himpunannya identitas aja. Berarti kalau misalkan H-nya itu subgrup trivial, maka H itu sama dengan E itu sendiri, karena E pangkat berapapun, E pangkat 0 sama dengan E pangkat 1 sama dengan E pangkat 2 sama dengan E, dan seterusnya. Jadi, E itu adalah pembangun dari H itu sendiri, gitu kan, karena sama dengan E sendiri. Sehingga H itu siklik. Nah, apabila H tidak sama dengan E, berarti kan ada anggota H yang tidak sama dengan E. Misalkan aja anggota H-nya itu B gitu ya. B anggota H gitu. Nah, karena B anggota H, dia pasti anggota G juga kan, karena H subset G. Nah, karena B anggota H ini juga anggota G, berarti B itu dapat dinyatakan sebagai A pangkat. Misalkan di sini A pangkat N. Jadi misalkan H tidak sama dengan ini, artinya terdapat A pangkat N di H untuk suatu N bilangan bulat Z. Yang saya anggap tadi B itu, anggaplah A pangkat N ini. Karena anggota H itu pasti anggota G. Anggota G harus berbentuk A pangkat sesuatu. Ya, di sini A pangkat N. Anggota H untuk suatu N bilangan bulat positif. Nah, kita kan punya A pangkat N di H. Selanjutnya kita klaim kalau M itu bilangan bulat positif terkecil sehingga A pangkat M di H. Karena anggota H yang pertama tadi itu adalah pangkat dari A, jadi kita klaim aja ada M bilangan bulat positif terkecil sehingga A pangkat M di H gitu. Dari sini paham? Jadi diklaim kalau ada M bilangan bulat terkecil sehingga A pangkat M di H. Nah, selanjutnya A pangkat M ini diduga adalah pembangun H. Kita misalkan A pangkat M-nya itu membangun H, artinya H-nya itu sama dengan kurungan cip A pangkat M. Jadi H-nya itu dibangun oleh A pangkat M, artinya H-nya itu dapat dinyatakan sebagai himpunan A pangkat M pangkat sesuatu gitu. Jadi perpangkatan dari A pangkat M gitu ya. Nah, akan ditunjukkan untuk setiap B di H dapat dinyatakan sebagai bentuk perpangkatan dari A pangkat M gitu kan. Artinya untuk menunjukkan dia siklik, berarti setiap anggota H itu perpangkatan dari A pangkat M. Nah, pertama ambil sembarang B di H, karena H subgrup G, maka B sama dengan A pangkat N untuk suatu N bilangan bulat. Kita punya kalau B-nya itu anggota H, pasti dia anggota G juga. G tadi siklik, berarti B dapat dinyatakan A pangkat sesuatu. Kan di sini, menurut algoritma pembagian terdapat Q dan R sehingga N sama dengan MQ plus R. R-nya itu antara 0 sampai M, seperti yang tadi algoritma pembagian. Sehingga diperoleh A pangkat N sama dengan A pangkat MQ plus R, karena N sama dengan MQ plus R. Nah, plus ini bisa diartikan sebagai A pangkat MQ kali A pangkat R. Sama dengan A pangkat M kali Q kali A pangkat R. Dan kita punya berarti A pangkat R sama dengan A pangkat M kali min Q dikali A pangkat M. Gitu kan? Dari sini kita peroleh bahwa A pangkat R sama dengan A pangkat M kali min Q kali A pangkat M. Nah, karena A pangkat M itu di H, dan kita klaim bahwa perpangkatan dari A pangkat M itu anggota H, berarti A pangkat M pangkat min Q kan A pangkat M pangkat min Q kan artinya A pangkat M dipangkatkan dengan min Q. Berarti dia masih di H juga. Dan A pangkat N sendiri adalah sama dengan B ini tadi kan di H. Berarti A pangkat N juga di H. Dan H grup, maka A pangkat M pangkat min Q itu di H dan A pangkat N sama-sama di H. Berarti A pangkat R yang perkalian dari ini, A pangkat M pangkat min Q dikali A pangkat N, berarti juga di H. Kita punya AR itu di H. Nah, padahal klaim kita itu M itu bilangan bulat positif terkecil sehingga AM di H. M itu bilangan bulat positif terkecil sehingga AM di H. Nah, kita punya
di sini AR juga di H, padahal R itu lebih kecil dari M. Berarti R haruslah sama dengan 0. Karena kalau R lebih dari 0, berarti dia menyalahi klaim kita tadi kalau AM harus di H. M-nya itu bilangan bulat positif terkecil. Jadi kita peroleh R-nya sama dengan 0. Jadi bisa dipahami ya, karena kita klaim M itu bilangan bulat positif terkecil sehingga AM di H, dan AR itu di H, berarti R-nya harusnya sama dengan 0. Karena kalau R-nya lebih dari 0, dia menyalahi M bilangan bulat positif terkecil sehingga AM di H. Nah, sehingga kita peroleh R sama dengan 0, sehingga N sama dengan Q kali M, atau M kali Q. Jadi, B sama dengan A pangkat N sama dengan A kali A pangkat M Q atau QM sama dengan A pangkat M kali Q. Berarti B-nya itu dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari A pangkat M, yaitu A pangkat M pangkat Q. Jadi, kita peroleh bahwa sembarang anggota B benar dinyatakan sebagai perpangkatan dari A pangkat M. Jadi, H siklik dengan generatornya A pangkat M. Sekian pertemuan hari ini, pembahasan tentang grup sikliknya. Selanjutnya jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup. Jika tidak ada, maka silakan kerjakan tugasnya. Jadi di sini lebih sederhana ya, grup siklik itu intinya adalah grup yang mempunyai generator, yang mempunyai pembangkit. Nah, pembangkitnya itulah yang akan membangun anggota-anggota grup tersebut. Sekian ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.